Belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 dari buku Bahasa Indonesia SMP kelas 7, bab 2 anak-anak berkelana di dunia imajinasi, kegiatan 9, membandingkan penokohan dalam cerita komik. Kita akan belajar di halaman 58 sampai dengan 65. Baik, anak-anak sudah siap belajar? Ibu akan membahas, jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kegiatan 9 anak-anak membandingkan penokohan dalam cerita komik. Materi berdiskusi. Pada bagian awal bab ini terdapat sedikit penjelasan tentang cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dituturkan secara turun-temurun. Biasanya cerita rakyat memiliki beberapa versi. Sekarang kalian akan mengkaji struktur komik Keberanian Emas yang diadaptasi dari cerita rakyat Timun Mas ini. Bacalah dengan cermat ya. Baik, ibu bacakan komiknya anak-anak. Judulnya adalah Keberanian Emas oleh Rakma Subarna. Emas tumbuh makin besar, tetapi ia selalu sendirian. Semua takut kepadanya karena mengetahui emas adalah milik raksasa. Suatu hari raksasa akan menangkap dan memakannya. Tentu saja Emas merasa sedih, namun ia paling sedih setiap kali pulang ke rumah dan menemui ibunya. "Aku pulang. Jangan sedih terus, Bu. Kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu. Aku tidak mau menjadi santapannya. Aku ingin terus tinggal bersama ibu." "Kau memang anakku yang paling berani." Ibu pun meminta bantuan kepada seorang pertapa. "Aku mengenal kebaikan dan kecerdasan Emas. Gunakanlah keempat benda ini untuk mengalahkan raksasa. Tapi ingat, Emas harus percaya dan memiliki keberanian." "Terima kasih Tuan Pertapa." Emas merasa heran ketika menerima 4 kantong itu. "Aku pasti akan kembali, Bu." Namun ia bertekad untuk percaya. Dengan penuh keberanian ia bermaksud untuk mengalahkan raksasa. Ini perkataan dari raksasa. "Emas, di manakah kamu? Kemarilah, aku akan memakanmu." Selanjutnya Emas menjawab, tidak semudah itu. Dia melemparkan kantong yang ke-1. Dari lemparan kantung yang ke-1 tumbuhlah banyak tanaman mentimun yang sangat rimbun sehingga menghalangi raksasa untuk mengejar Emas. "Anak bodoh, kemarilah. Percuma saja kau berlari, aku akan memakanmu. Coba saja, aku tidak takut." Kemudian Emas melempar kantung yang kedua. Seketika tumbuhlah rimbunan pohon bambu yang menghalangi jalan dari raksasa. "Dasar bebal, berani-beraninya kau melukaiku. Akan kutangkap dan kumakan habis kau, gadis bodoh." "Wahaha, jangan coba-coba lari lagi. Kemarilah, aku tak sabar untuk memakanmu." Emas langsung melempar kantung yang ketiga. Seketika itu juga timbullah danau yang sangat luas sehingga menghalangi raksasa untuk mengejar Emas. Gawat, mengapa ia belum menyerah juga? "Aku pasti bisa. Aku berjanji bahwa aku pasti kembali." "Hahaha, sudah cukup gadis bodoh, kemarilah. Waktunya aku memakanmu." Tampaknya di sini jarak antara Emas dan raksasa sudah sangat dekat. Selanjutnya Emas melemparkan kantung yang keempat. Seketika itu juga muncullah lautan lumpur yang menenggelamkan raksasa. "Aku pulang." Emas pun hidup damai dan bahagia bersama ibunya. Namun tak hanya itu, kabar keberhasilan Emas tersebar ke seluruh desa. "Ibu, aku berhasil, aku kembali." Teman-teman Emas merasa kagum dan bangga. Kini Emas tak pernah sendirian lagi. Ia memiliki banyak teman. Ibu menjelaskan tentang protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita fiksi.
Sedangkan antagonis adalah tokoh lawan atau tokoh dalam cerita fiksi yang menentang tokoh utama. Kalian telah membaca dua cerita komik, yaitu Kue Kue Mau dan Keberanian Emas. Keduanya sama-sama menampilkan tokoh cerita yang berusaha untuk mengatasi permasalahannya. Dua cerita fantasi tersebut tentunya memiliki perbedaan pula. Salah satu perbedaan yang dapat kalian amati adalah terkait penokohan. Diskusikan pertanyaan ini dengan teman kalian. Pertanyaan ke-1, siapakah protagonis dalam cerita Kue Kue Mau? Protagonis dalam cerita Kue Kue Mau adalah Mau. Pertanyaan kedua, siapakah protagonis dalam cerita Keberanian Emas? Protagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah Emas. Pertanyaan ketiga, siapakah antagonis dalam cerita Kue Kue Mau? Antagonis dalam cerita Kue Kue Mau adalah Yari. Pertanyaan keempat, siapakah antagonis dalam cerita Keberanian Emas? Antagonis dalam cerita Keberanian Emas adalah raksasa. Soal kelima anak-anak, bandingkan protagonis dalam cerita Kue Kue Mau dan Keberanian Emas. Pertanyaan A, apakah permasalahan yang dihadapi oleh setiap protagonis? Ibu memberi alternatif jawaban. Masalah yang dihadapi Mau adalah sering gagal dalam pelajaran dan diejek teman-temannya. Sedangkan masalah yang dihadapi Emas adalah dia akan ditangkap dan dimakan oleh raksasa. Pertanyaan B, bagaimana perbandingan sifat dan perilaku setiap protagonis? Sifat Mau kurang percaya diri dan tetap mau belajar. Sedangkan sifat Emas adalah berani dan pantang menyerah. Pertanyaan C, bagaimana setiap protagonis menyelesaikan masalahnya? Mau terus belajar sendiri ataupun dibantu Biru hingga berhasil. Emas melawan raksasa dengan 4 kantung yang diberikan oleh Pertapa. Pertanyaan D, adakah pihak lain yang membantu setiap protagonis dalam menyelesaikan masalahnya? Ada. Mau dibantu oleh Biru, sedangkan Emas dibantu oleh Ibu dan Pertapa. Lanjut ke kegiatan 10 anak-anak, menilai alur dalam cerita fantasi. Materi membaca, sekarang kajilah cerita Keberanian Emas dengan diagram alur teks naratif ini. Isilah kotak-kotak ini dengan apa yang kalian pahami terhadap perbuatan tokoh atau adegan dalam cerita. Baik, ini adalah diagram alur cerita teks naratif anak-anak. Dimulai dari awalnya, di sini ada latar tempat, latar keluarga tokoh utama, petunjuk permasalahan yang dihadapi tokoh utama. Ini ada di awal. Selanjutnya, klimaks anak-anak. Ini adegan aksi yang paling menegangkan. Selanjutnya yang akhir, hal yang dialami tokoh utama. Selanjutnya hal yang dialami antagonis. Selanjutnya amanat atau tujuan penulis. Ini di bagian akhir anak-anak. Baik, Ibu menjelaskan alur awal anak-anak. Emas selalu sendirian dan ditakuti teman-temannya. Latar tempatnya adalah sebuah desa. Latar keluarga tokoh utama, Emas tinggal berdua dengan ibunya. Petunjuk permasalahan yang dihadapi tokoh utama adalah Emas dijauhi teman-temannya dan dia melihat ibunya selalu sedih. Selanjutnya, alur klimaksnya anak-anak. Emas dengan berani melawan raksasa menggunakan 4 kantung ajaib pemberian Pertapa. Adegan aksi yang paling menegangkan adalah Emas melawan raksasa dengan kantung yang keempat. Lanjut, Ibu menjelaskan alur akhir anak-anak. Emas berhasil mengalahkan raksasa. Hal yang dialami tokoh utama, Emas berhasil lepas dari raksasa dan pulang ke rumah. Hal yang dialami tokoh antagonis, raksasa tenggelam dalam lautan lumpur. Amanat atau tujuan penulis, kita harus berani dan pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Dengan mengkaji diagram di atas, kalian berlatih untuk mengkaji atau menilai alur pada teks naratif. Kita akan belajar kalimat langsung dan kalimat tak langsung anak-anak. Di sini raksasa berseru, dasar bebal, berani-beraninya kau melukaiku.
akan kutangkap dan kumakan habis kau gadis bodoh. Kita cermati dalam penulisan kalimat langsung. Di sini huruf kapital. Awal kalimat, selanjutnya di sini tanda koma. Selanjutnya tanda petik anak-anak, selanjutnya di sini huruf kapital. Selanjutnya ini diakhiri dengan tanda seru, kembali tanda petik. Selanjutnya kalimat tak langsung dari ucapan raksasa ini adalah raksasa tak menyangka emas berani melukainya. Ia mengancam akan menangkap dan memakan emas. Kalau kalimat langsung, ini kalimat yang langsung diucapkan oleh tokoh yaitu raksasa. Kalau kalimat tak langsung, ini kita seolah-olah menceritakan kepada orang lain anak-anak dari atau berdasarkan kalimat langsung ini atau dari apa yang dikatakan oleh raksasa ini. Selanjutnya kalimat langsung, ibu berkata, "Terima kasih Tuan Pertapa." Di sini awal kalimat huruf kapital. Setelah ibu berkata, di sini tanda koma, tanda petik baru perkataan dari ibu. Terima kasih di sini huruf kapital anak-anak, tanda koma. Tuan Pertapa, jangan lupa ini memanggil seseorang. T-nya ini huruf kapital, B-nya juga huruf kapital, tanda seru, tanda petik. Kalimat tak langsungnya, ibu mengatakan terima kasih kepada Pertapa. Ciri-ciri kalimat langsung adalah menggunakan tanda petik buka ini pada bagian awal kalimat dan tanda petik tutup pada akhir kalimat. Sekarang ubah kalimat-kalimat langsung berikut menjadi kalimat tidak langsung. Baik, ibu bacakan kalimat langsung yang ke-1 anak-anak. Mas berkata, "Jangan sedih terus Bu. Kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu." Baik, ibu memberi alternatif untuk kalimat tidak langsungnya anak-anak. Mas berkata kepada ibunya supaya tidak terus bersedih. Mereka pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu. Kalimat langsung kedua, raksasa berteriak, "Kemarilah, aku tak sabar untuk memakanmu." Kalimat tak langsungnya, raksasa itu berteriak memanggil emas. Dia sudah tidak sabar untuk memakan emas. Ke kalimat ketiga, emas menjawab, "Coba saja, aku tidak takut." Kalimat tidak langsungnya, emas dengan berani menjawab teriakan raksasa bahwa dia tidak takut. Kalimat keempat anak-anak, teman emas bertanya, "Emas, kau mau ikut memetik bunga di ladang nanti?" Kalimat tak langsungnya, teman emas bertanya apakah dia mau ikut memetik bunga di ladang nanti. Ke pertanyaan kelima atau kalimat kelima anak-anak, Pertapa berpesan, gunakanlah keempat benda ini untuk mengalahkan raksasa. Tapi ingat, emas harus percaya dan memiliki keberanian. Kalimat tak langsungnya, Pertapa berpesan kepada emas agar menggunakan 4 benda yang diberikannya untuk mengalahkan raksasa. Namun emas harus percaya dan memiliki keberanian. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.